Saudara-saudara, apa sesungguhnya penyebab kegembiraan itu seperti datang dan pergi? Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih Tuhan Yesus Kristus beserta dengan saudara sekeluarga. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa, kami bersyukur di pagi yang cerah ini. Kami mengungkapkan segenap rasa terima kasih kami. Kami memerlukan Tuhan di setiap saat, dan Engkau adalah Tuhan yang senantiasa ada di dalam kehidupan kami, menolong kami, melindungi kami, memberkati kami, dan kami merasakan itu sebagai wujud dari kasih-Mu. Terima kasih atas perlindungan-Mu di dalam istirahat semalam kami, sehingga pagi hari ini kami boleh bangun di dalam kesegaran dan kesehatan. Bapa, kami akan mendengar firman-Mu untuk bekal bagi kami di hari ini. Kiranya Tuhan memberkati, firman-Mu membawa kekuatan baru dan kebahagiaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya akan membaca dari kitab Mazmur pasal 37 ayat yang ke-4. Di sana dikatakan demikian: "Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan, ada sesuatu yang unik, sesuatu yang berbeda dari ayat ini. Di sana dikatakan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jadi maksud dari ayat ini adalah Tuhan akan memberikan kepada kita apa yang diinginkan oleh hati kita. Tetapi kita diutus untuk bergembira bukan karena pemberian itu, tetapi bergembira oleh karena Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat inilah yang akan memberikan penerang kepada kita mengapa kegembiraan yang ada di dalam kehidupan kita itu datang dan pergi. Penyebabnya adalah karena kita salah di dalam menempatkan kegembiraan itu. Jikalau kita melihat ayat ini, seringkali yang kita lakukan adalah kita bergembira atas apa yang diberikan kepada kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, kalau kegembiraan itu didasarkan atas apa yang diberikan kepada kita sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka sebaliknya ketidakgembiraan akan terjadi pada saat tidak diberikan kepada kita seperti apa yang diinginkan hati kita. Dan juga saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jikalau kegembiraan itu diletakkan pada apa yang diberikan kepada kita, maka sesuatu yang diberikan kepada kita itu akan hilang,
apapun yang di dunia ini akan berlalu, entah berwujud apapun, bahkan termasuk juga kekuatan, kesehatan, harta benda, dan lain sebagainya. Semuanya akan berlalu, karena setiap pemberian akan berlalu. Dan ketika semuanya itu berlalu, karena kita menempatkan kegembiraan di sesuatu yang bisa berlalu itu, maka kegembiraan pun akan berlalu. Tetapi ayat ini berkata, bergembiralah karena Tuhan. Maka jika kita bergembira karena Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Kalau kita meraba apa yang dimaksud Tuhan dengan ayat ini, yaitu ketika kita menempatkan Tuhan sebagai sumber kegembiraan kita, maka Tuhan akan memberikan kepada kita apa yang diinginkan oleh hati kita, tanpa Tuhan merasa khawatir bahwa pemberiannya akan merampas diri kita dari kegembiraan karena Tuhan beralih kepada kegembiraan karena pemberian. Tetapi untunglah Tuhan tidak pernah khawatir. Namun Tuhan menasehatkan kita untuk tidak kehilangan gembira kita hanya gara-gara kita menempatkan kegembiraan ini pada hal yang salah. Lalu bagaimana penerapan ayat ini di dalam kehidupan kita? Saudara-saudara, yang pertama, bergembiralah karena Tuhan. Ayat ini hendak mengajak kita untuk memandang Tuhan sebagai pribadi. Sekali lagi, memandang Tuhan sebagai pribadi, bukan seperti mesin ATM yang hanya kita datangi di saat kita membutuhkan sesuatu. Dan ketika sesuatu itu sudah kita peroleh, maka sesuatu itu kita bawa pergi, dan sumbernya tidak kita pedulikan. Tetapi sebaliknya, sebagai pribadi, Tuhan ingin begitu dekat dengan kita. Tuhan ingin menjadi sumber kegembiraan kita. Bahkan ada lagu yang mengatakan, Tuhan Yesus adalah sobat yang sejati. Tuhan Yesus adalah kawan yang sejati. Itu artinya kita memandang Tuhan Yesus Kristus sebagai pribadi yang kepadanya kita menggantungkan kegembiraan kita. Kita berbicara kepadanya, kita menceritakan segala sesuatu kepadanya. Kita mengundang Dia di dalam setiap saat kehidupan kita. Kita melibatkan Dia untuk berkarya di dalam apapun yang sedang kita kerjakan. Dan olehnya, ketika kita menerima Tuhan sebagai pribadi, maka benar kita mendapatkan sobat yang sejati sebagai sumber kegembiraan di dalam kehidupan kita. Dan ketika itu terjadi, Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita apa yang diinginkan hati kita. Tuhan memberikannya dengan sukacita, karena Tuhan tahu bahwa apapun yang Tuhan berikan kepada kita tidak akan merampas sumber sukacita kita dari sukacita, kegembiraan karena Tuhan. Karena Tuhan tahu bahwa kegembiraan kita tidak akan beralih dari Tuhan kepada
apa yang diberikan kepada kita. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika apa yang diberikan oleh Tuhan habis, berlalu, dan lain sebagainya, kita tidak akan kehilangan kegembiraan. Pemberian demi pemberian akan senantiasa kita terima setiap hari. Namun, kegembiraan tidak menjadi datang dan pergi, karena kegembiraan kita ada di sumber yang benar-benar menjadi sumber kegembiraan, yaitu Tuhan Yesus Kristus, pribadi yang menjadi sobat yang sejati, yang menjadi kawan yang sejati, yang olehnya kita senantiasa beroleh kekuatan, beroleh penghiburan melalui firman-Nya, dan beroleh kegembiraan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini membuat kita makin bersyukur karena kita mempunyai Tuhan, bukan hanya karena dalam hidup kita banyak pemberian. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa, kami bersyukur oleh karena kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Ajarkanlah kami, Bapa, untuk semakin dekat dengan pribadi yang menjadi sumber kegembiraan, yaitu Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Sehingga meskipun apa yang kami miliki di dunia ini bersifat sementara, namun gembira kami tidak pernah sirna. Berkati setiap kami dan keluarga. Bimbing pada hari ini di dalam kekuatan, kesehatan, dan keselamatan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati saudara sekeluarga. Amin.